Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginisa Diani Tias, absen 11. Perkenalkan, nama saya Aditya Saharani Effendi, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dia Prameswati Febriani, absen 9. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil praktikum kami, yaitu sampling air. Sampling air yang pertama ada dasar teori, alat dan bahan, prosedur, dan hasil pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu penggaris, termometer, botol kaca, ranting pohon, pH meter, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan adalah sampel dari air sungai, indikator universal, HNO3 pekat, dan kertas lakmus merah dan biru. Lalu prosedur kerja. Yang A, pengambilan sampel atau sampling. 1. Menentukan lokasi pengambilan sampel. 2. Menentukan titik pengambilan sampel. 3. Melakukan pengambilan sampel ke dalam botol kaca. 4. Menambahkan 2-4 tetes HNO3 pekat ke dalam sampel hingga pH sampel di bawah 5. Dan yang terakhir, menutup wajah sampel dan menyimpannya di laboratorium untuk digunakan dalam praktikum. Lalu yang B, pengujian pH. Yang pertama, menyiapkan indikator universal, kertas lakmus, dan pH meter. Yang kedua, mencelupkan indikator universal dan kertas lakmus ke dalam sungai yang menjadi titik pengambilan sampel. Yang ketiga, membandingkan hasil indikator universal dengan trayek pH. Yang keempat, mengamati perubahan warna pada kertas lakmus. Yang kelima, mencatat hasil pH yang didapatkan. Yang keenam, mencelupkan pH meter ke dalam sungai yang menjadi titik pengambilan sampel. Dan yang terakhir, melihat besar pH yang tertera pada layar pH meter dan mencatat hasil pH yang didapatkan. Yang C, pengukuran suhu. Yang pertama, menyiapkan termometer. Yang kedua, mencelupkan termometer ke dalam sungai yang menjadi titik pengambilan sampel. Yang ketiga, menunggu hingga skala termometer berhenti bergerak kurang lebih 3 menit. Yang keempat, mengamati skala suhu yang ditunjukkan termometer. Dan yang kelima, mencatat suhu yang didapatkan. Lalu yang D, pengamatan warna air. Yang ke-1, menyiapkan botol kaca. Yang kedua, mengambil sampel air sungai ke dalam botol kaca. Yang ketiga, mengamati warna sampel. Dan yang keempat, mencatat hasil pengamatan. Lalu pengujian tingkat keperluan. Yang pertama, menyiapkan ranting pohon dan penggaris. Yang kedua, mencelupkan ranting pohon ke dalam sungai hingga ranting pohon tidak terlihat. Apabila ranting pohon masih terlihat, maka ranting pohon dicelupkan hingga menyentuh dasar sungai. Dan yang terakhir, mengukur panjang atau tinggi ranting pohon yang basah. Lalu mencatat hasil pengukuran. Lalu yang terakhir, pengamatan organisme air. Yang pertama, mengamati lokasi terutama titik pengambilan sampel. Dan yang kedua, mencatat jenis-jenis dan apa saja organisme yang hidup di lokasi atau titik pengambilan sampel atau sungai. Selanjutnya, hasil pengamatan. 1. Lokasi dan sumber air. Lokasi berada di sungai depan SMKN 1 Pasuruan. Sumber air yaitu terdapat di selokan yang terhubung langsung ke sungai. Yang kedua, pH. pH sebelum ditambahkan HNO3 yaitu 7. Yang ketiga, suhu. Suhunya 29 derajat Celcius. Yang keempat, warna air. Warna air bening sedikit garu. Yang kelima, tingkat kekeruan yaitu 17 cm. Yang keenam, jenis organismenya yaitu ikan dan keong. Hasil pengamatan sampel air sungai setelah ditambahkan HNO3. Setelah penambahan HNO3 pada hari pertama, perubahan yang terjadi adalah pH yang awalnya 7 menjadi 1. Setelah itu didiamkan selama beberapa hari. Setelah didiamkan beberapa hari, terjadi perubahan pH lagi, yaitu yang awalnya pH-nya 1 naik menjadi pH-nya menjadi 2,7. Setelah itu terdapat juga perubahan pada baunya. Yang awalnya baunya seperti air sungai biasa, sekarang seperti sedikit ada bau menyengat seperti berkarat. Lalu ada sedikit endapan jika diamati. Karena adanya endapan tersebut, jadinya air atau sampel airnya ini terlihat sedikit lebih keruh. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil pengamatan yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa air sungai yang menjadi titik pengambilan sampel telah tercemar dengan limbah domestik dari rumah-rumah sekitarnya. Akan tetapi, air sungai ini tidak berbahaya dan aman. Hal ini dapat dibuktikan dari pH air sungai yang masih dalam tingkat normal yaitu 7 dan tingkat kekeruhannya juga rendah. Selain itu, suhu air sungai termasuk dalam suhu normal yaitu 29 derajat Celcius. Warna air sungai juga tidak berubah terlalu banyak atau masih bisa dianggap jernih, dan masih terdapat banyak organisme yang dapat hidup di sungai tersebut, seperti keong dan ikan kecil yang menandakan bahwa air tersebut aman dan tidak berbahaya. Sekian laporan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.